tanpa berlama-lama langsunglah kita perkenalkan. Orangnya sebenarnya dari tadi udah ada di sini dari 3 jam yang lalu lah sebenarnya udah ada di sini ya. Seorang financial planner kita, kesayangannya Aryo juga ada Mas Safir Senduk. Mas Safir Senduk, apa kabar? Baik, luar biasa. Ini berarti aku udah tua dong ya. Makanya tadi gue bilang, sebenarnya kalau ngomong ini agak salah. Tapi bener waktu gue kecil gue nonton dirimu loh Mas. Iya, thank you. Kalau boleh tahu barengan sama apa nih, Detektif Conan apa? Enggak, waktu itu beliau ya? ngomongin masalah financial juga. Tapi kayaknya pada saat itu tuh dirimu pertama kali di TV tuh masih jarang ya financial planner. Masih ya? jarang, masih Iya jarang, kan? masih jarang. Masih belum sefamiliar itu di kuping kita sekarang. Berarti termasuk ini dong apa ya, motor pertama Iya, ya justru. betul. Ayo nih kita harus melek terhadap financial planning nih sebenarnya. Walaupun waktu awal-awal aku bingung antara dia ini adalah financial planner atau binaragawan ya. Karena badannya gede. Serius, lu harus lihat tuh. Iya kan, tapi Mas Safir Lu Senduk. harus lihat gimana badannya cara fit banget, sumpah. Kalau ini speak banget. Speak banget. Oh mungkin itu yang dulu bikin Aryo sebenarnya akhirnya jadi nonton. Iya. Konsentrasinya lebih ke sana nih biar sehat nih gimana nih. Sebagai begitu. anak nge-gym juga gue langsung kayak, wah panutanku banget nih. Aryo gitu. kecil kan kayak ini gimana biar kayak tapi kok ngomongnya duit ya gitu. Jadi bingung nih sebenarnya. Tapi hadir di sini hari ini terima kasih sekali karena Sama-sama. ternyata tadi aku nguping-nguping sedikit ngomongin soal pernikahan impian. Yes. Iya. Ini justru datang dari Aryo Astungkoro. Oke. Biasanya orang nanya-nanya begini, kepikiran begini, mungkin udah ada nih kayak rencana pernikahan ya atau apa. Ini kebetulan mungkin boleh di-share sedikit apa gimana? Jadi gini Mas Safir Senduk. Iya. Sebelumnya aku mau kasih tahu kok kita bisa sama-sama pakai warna hijau ya. Gue juga hari gak ini. tahu Mas. Panggil 3 teman Bisa kita gitu ya? yang ijo-ijo lagi. Hari ini semuanya warnanya begini. Semuanya. Karena hidup kita harus sustainability. Yes, Mas. betul, Iya kan? betul, Kita betul. harus berhubungan dengan alam. Kembali ke bumi, kembali ke alam, betul. Benar, itu dia. Iya. Itu kunciannya. Nah kalau boleh kembali juga ke pertanyaan Boleh, yang boleh, tadi, terima kasih. Iya. Kenapa lo tiba-tiba curious banget tentang pernikahan, apalagi budgeting dan segala macam? Why? Gue berangkat dulu ya dari Berangkat dari mana artikel nih? yang gue temukan. Jadi gue tuh ngirimin sampai ke Arfi gara-gara menurut gue ini topik yang menarik untuk diangkat. Jadi aku menemukan mana ya Pi artikelnya ya? Udah ceritain Panjang aja, nih. ceritain aja Iya, boleh cerita, nggak? cerita, Oh iya, cerita aja. cerita. Nah, Jadi cerita aja boleh intinya nggak? ada satu artikel yang ngomongin tentang masalah betapa banyaknya Gen Z yang kemudian berani untuk ngutang Yes. demi resepsi pernikahan. Iya. Jadi sampai pinjol gitu untuk resepsi pernikahan. Nih artikelnya ya aku bacain ya. Ini nah dari CNBC Indonesia. Oke. Lagi kayak ini ada sinyal kan ngedrop ya. Surveinya 67% pengantin baru ngutang 67. demi pesta pernikahan. Nah, hal ini tuh terungkap dari surveinya Landing Tree yang dilakukan di bulan Maret kemarin 2025 terhadap lebih dari 1.000 pengantin pria dan wanita di Amerika Serikat. Jadi ternyata emang keputusan ini agak nggak masuk akal karena ya makanan bakal habis, bunga bakal layu, tapi tagihannya tetap numpuk dan berbunga. Bener juga Kalau tuh. menurut analisis keuangan konsumen Landing Tree, Matt Schultz, utang ini juga bisa dipandang sebagai investasi asalkan punya nilai pengembalian meskipun bukan dalam bentuk uang. Nah pertanyaannya kan kalau resepsi emang ujung-ujungnya kita bakal ngeluarin duit doang, kita juga kebanyakan nggak balik modal ya. Iya. Iya gak sih? Itu gue setuju lagi. Nah kita mau nanya masa-masa. Waktu itu baliknya cuma. Oh, dia ngitung, dia gitu. Iyalah. Iya, Jadi gitu. gitu. Mas, Terlepas dari berapa menariknya artikel itu buat lo, Ya. kita konfirmasi dulu satu hal. Yes. aduh. Jadi ada rencana atau enggak buat ke sana? Dia ketawa. Baru Dia kita bukan breakdown. ngejawab malah ketawa. Planningnya Gak ada dong. jawaban pas gitu loh. Dia Iya, cuma firm ketawa. dulu di Iya. awal. Jadi ada rencana ke sana atau enggak baru kita breakdown. Iya, ya, betul, Mas Safir, iya, ya. betul. Bener dong. Teman-teman begini ya, masalahnya itu akan menjadi topik lagi yang sendiri. Kita akan ngomong nanti sama sosiolog ya untuk hal satu itu ya, karena akan panjang. Nah ya Mas Safir ya begini Yes. ya. Ya oke deh. Tapi Mas Safir, ini tadi Iya. pertanyaannya ya. Nah. Nah, sesimpel dari Davi dulu. Iya. Davi nyiapinnya kurang dari setahun untuk masalah keuangan sebelum pernikahan. Sebenarnya ada yang ideal nggak sih berapa lama Iya, untuk iya, mempersiapkan Iya. sebelum menikah? Jadi intinya yang namanya pernikahan tuh hanya ada dua gitu. Yang Oke. pertama adalah akad atau upacaranya gitu. Kalau di Muslim namanya ijab kabul, Iya. ada juga di gereja kalau nggak salah namanya pemberkatan. Aku Betul. Muslim kebetulan ya. Which is yaitu acaranya, itu upacaranya, itu resminya. Kemudian kedua ada lagi namanya pestanya ya. Iya. Kita orang Indonesia seringkali nyebutnya resepsi. Iya. Nah, buat mereka yang angkatan Gen X, umurku tahun ini 52. Jadi aku ngerasain
SMA aku tuh tahun 90, which is pada tahun-tahun itu orang-orang tua kita itu kalau ngadain pesta tuh harus selalu di gedung-gedung. Oh, Iya. ballroom ya. Di ballroom. Hotel. Dan buat mereka pesta itu keharusan. Iya. Which is kalau kamu gak bikin pesta apa-apaan kamu gitu Iya. loh. Itu keharusan gitu ya. Dan itu biasa lekat dengan budaya tertentu kalau kita di Jawa seperti itu ya. Iya, iya. Dan itu tidak bisa yang namanya pesta tuh kecil tuh harus besar gitu. Iya. Lama-lama harus besar. Kemudian lama-lama aku ngelewatin tahun 2000, aku ngeliat pelan-pelan orang udah mulai berubah di mana banyak orang sudah mulai membiayai sendiri pestanya, terutama ketika pestanya tidak dibiayai orang tua tapi mereka biayai sendiri. Iya. Which is kalau dibiayai orang tua itu mereka masih punya paham di mana di atasnya aku kan Gen X ya. Di atas aku tuh berarti baby boomers kalau nggak Iya, salah bener. ya. Nah, which is para baby boomers itu terbiasa kita harus pesta. Ya. Nah Gen X juga gitu, kita harus pesta. Cuma aku ngelihat Gen X ini ketika dia pesta, kalau dia ngebiayain sendiri, which is itu biasa pernikahan kedua. Kalau Gen X tuh pernikahan pertama biasanya masih dibiayai sama baby boomers. Aku Iya. nikah 2 kali. Oke, ini ada Yang- juga curhatnya juga. Oke, baik. Yang pertama kebetulan tidak sukses, Oh, ya nggak ada masalah. Kebetulan nggak sukses ya, banyak salahku ya. Nggak sukses, aku dibiayai sama mertua. Itu pernikahan pertama. Oke. Pernikahan kedua itu aku biayai sendiri. Oh. Dan aku Ini bukan bagian dari ini kan ya kurikulum menjadi seorang financial Bukan. planner Nggak ada. makanya ngambil 2 babak No, no, enggak, no, enggak. jangan ditiru Nggak guys, ada jangan ditiru, hubungannya. jangan ditiru. Mana tahu ternyata itu kayak S1, S2 Nggak gitu. ada, Gitu. nggak ada. Enggak ya. Ini bukan series per season gitu Oh nggak iya, ada. oke, Nggak oke. ada. Iya, iya. Ini memastikan aja biar nggak keliru. Sebagai Gen X, aku ngadain pernikahan kedua itu pakai uang sendiri. Oke. Nah, istriku kebetulan 9 tahun lebih muda, di mana orang tuanya masih ada, dia bilang, "Yuk kita bikin aja yuk, pesta segala macam." Oke, tapi karena pakai uangku aku bilang, "Oke, tapi audiensnya nggak usah banyak-banyak deh," gitu Iya. ya. Dan kebetulan bukan di Jakarta, which is di daerah di luar Jakarta, yang indeks harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Oke. Oke. Jadi sementara aku berpenghasilan Jakarta. Oke Iya. lah ya, masih bisa lah ya. Lumayan Masih nih. udah kali nih. gitu Plus ya. poin. Masih plus poin gitu kan ya. Iya, Aku iya, iya. adain sendiri ya sudah. Jadi aku ambil jalan tengahnya. Kemudian di bawahku ada yang lagi nama milenial ya. Milenial aku lihat mereka 1-2 mereka udah mulai sekarang para milenial sudah mulai banyak yang pernikahan kedua bukan pernikahan pertama. Milenial loh ya. Milenial. Sekarang Gen Z pernikahan pertama nih Iya, ya. benar. Which is ini satu rahasia yang banyak tidak banyak rahasia yang tidak diceritakan oleh para perempuan yang banyak laki nggak nyadar. Apa tuh? Bahwa biasanya kalau laki dan perempuan itu seumuran, Mm-mm. biasanya perempuan kan umurnya secara mindset lebih matang. Iya, Betul, setuju. iya, Dan iya. ketika mereka seumuran dan mereka menikah, ya itu banyak gak sukses ya. Oh. Jadi ketika mereka tidak sukses menikah, mereka berpisah, kemudian menikah lagi. Yang laki ini biasanya sama yang lebih muda. Iya benar. Nah. Gitu ya. Dan ini banyak terjadi. Nah, sekarang aku udah melihat sekarang banyak milenial lagi pernikahan kedua. Iya. Iya. Sekarang ya. Iya. Sekarang Gen Z pernikahan pertama. Dan aku ngeliat banyak sekali Gen Z yang walaupun mereka belum bisa biayain sendiri, mereka udah bisa bilang ke orang tuanya, nggak usah pakai pesta deh. Orang tuanya bilang, mau dong pesta. Dan orang tuanya para Gen X yang seumuran aku sekarang gitu ya. Mau dong pakai pesta, nggak apa-apa. Kalau bisa pakai pesta, cuma nggak usah gede-gede. Nggak kayak zaman baby boomers kita di atas dulu. Nah, Gen Z ini mulai ambil jalan tengah. Ya udah deh, orang tua aku mau pesta, akunya nggak mau. Ya udah deh, pesta tapi kecil-kecil aja. Dan sekarang aku mulai lihat keponakanku para Gen Z, kalau ngadain pesta dia kecil. Iya. Perubahan tren ya. Kalau enggak di kafe, di restoran Di yang resto. ada taman, Iya, bener. yang diundang teman-teman deket aja gitu. Iya, iya. Jadi udah mulai ada pergeseran. Nah sekarang Gen Z ini, kalau kamu bener Gen Z gitu ya, kamu udah mulai ngerasa Kalau kayaknya nggak usah deh pakai pesta-pesta segala macam. Tapi kalau itu orang tuamu yang ngebiayain, mungkin mereka akan negosiasi supaya tetap pakai deh, karena papa kan juga punya teman, punya relasi, yang mesti diundang gitu. Tapi kalau Iya, kamu iya. tanya aku perlu apa enggak? Kalau perlu sih sebenarnya enggak. Cuma jangan lupa kita hidup di Indonesia lah ya. Iya. Minimal kalau kamu nikah sahabatmu, kok aku nggak diajak, minimal aku diundang. Ya udah kamu ambil jalan tengahnya aja lah. Tetap bikin lah, Kecil-kecilan cuma kecil aja. aja. Soalnya kan gitu perbedaannya kalau misalnya di zaman sekarang kita kenalnya adu rayu. Kalau zaman dulu adu gengsi. Jadi intinya resepsi Iya. pernikahan itu hanya untuk adu gengsi orang tua doang. Iya, dulu Iya gitu. kan? Iya, benar iya. 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 Karena kalau misalnya kita lihat aja teman-temanku yang sudah menikah mengatakan kalau sebenarnya undangan itu sekitar 60-70%-nya adalah undangan orang tuanya. Bener.
Iya kan? Bener, apalagi kalau orang tua ngebiayain. Orang tua ngebiayain Iya. 70-80% tuh undangan orang tuanya. Ini tergantung kalau pengalaman kemarin investornya siapa. Oh, benar. Gitu. Kebetulan kalau yang ranah aku kemarin memang full di aku sama si pasanganku kan. Jadi Iya. nggak ada invest nih, Iya. nggak ada investor yo. Jadi semua teman-teman kamu lah ya. Iya. Nah itu plus minus gitu. Di satu Iya. sisi aku ngerasain yang tadi diceritain juga. Berarti kan memang mau nggak mau kita yang harus ngitung dan segala macam harus punya planningnya. Karena nggak Betul. punya investor. Iya, tapi kamu tidak ngundang temennya orang tua juga nggak enak juga kan? Tetap pasti ngundang, cuman porsinya jadi bisa dikendalikan yo. Iya, bener. Karena Iya. begitu tiba-tiba lebih dong, invest. Iya. Kalau nggak invest, nggak ada. Iya. Ada itunya. Dan ini yo, menurut aku ada benernya juga. Sebenarnya resepsi pun kalau diadakan terlalu besar nggak ada gunanya. Kenapa? Karena datang orang yang nggak begitu kenal sama kita. Itu juga Mas, Iya. benar. Nggak ada gunanya. Cuma biasa kan kita memang punya teman-teman dekat. Which is kalau kita introvert banget. Aku pernah punya teman introvert banget. Dia bahkan nikah pun dia nggak mau bikin pesta Acara. segala macam. Iya, Dia nggak iya, mau. Kan iya. dia introvert banget gitu ya. Iya. Oke lah ya. Tapi kebanyakan dari kita tidak seintrovert itu. Jadi minimal kita punya teman-teman dekat, itulah yang kita undang. Karena zaman sekarang ngundang terlalu besar juga nggak asik. Nggak ada apa namanya. Suasana juga. Intimnya juga nggak dapet gitu ya. Iya, Jadi iya. sekarang udah zaman yang kecil aja. Dan yang kedua kalau aku bilang kalau memang mau bikin pesta, gedung itu udah nggak ini lagi sekarang, udah nggak. Terutama di kota besar kayak Iya, Jakarta iya. gitu. Iya. Mulailah normalisasikan di restoran Mhm. atau bahkan di kafe yang punya tempat cukup lumayan. Oke. Kafe loh ya, kafe. Kafe. Kafe, itu untuk nunjukin ke orang-orang bahwa kita ini praktis loh. Benar-benar. Oke. Karena Perannya kadang-kadang berubah ya. kalau misalnya di gedung kan masih harus ada dekorasi apa segala. Dekorasi, Sedangkan betul. kalau kafe itu tuh mereka emang udah cakepnya udah kayak gitu. Jadi kadang-kadang nggak usah didekor yang terlalu berlebihan aja udah aman-aman Udah aja. cakep. Paling tinggal bikin Iya. kayak quote-unquote pelaminannya lah ibaratnya Iya. supaya kalau di foto dari Iya. yang datang tuh bagus. Udah gitu doang, sisanya Jadinya aman. gitu. Nah kembali ke pertanyaannya tadi Brigadir Cici nih sebenarnya. Katakanlah kita udah mau bikinnya yang kecil-kecilan Iya. aja. Kecil-kecilan aja tetap ujung-ujungnya ada melar-melarnya gitu kan Iya. biasanya. Ada kompensasinya gitu yo. Seberapa sih sebenarnya aku nggak tahu balik Iya. lagi yang tadi ideal nggak ideal. Tapi gimana sebenarnya kita harus membuat sebuah planning untuk sampai ke acara nikahnya dulu deh. Padahal kan sebenarnya abis itu mungkin kita harus spare tabungan buat anak, buat Betul. apa dan segala macam. Sebenarnya tuh gimana ya gitu. Sebenarnya intinya adalah sebenarnya kadang-kadang uang tuh kadang-kadang daripada jadi dekorasi di pelaminan mending jadi sofa. Ih, setuju lagi. Gua sih yes banget. Iya kan? Karena kepakainya lebih panjang Cuma kan. lebih banyak. Cuma Iya. sekali lagi kalau kita duduk di tempat di resepsi pernikahan nggak mungkin juga nggak ada dekorasi gitu, nggak mungkin. Gitu. Cuma memang yang namanya dekorasi pelaminan sering kita mesti tahu bahwa kita tidak perlu lagi yang gaya-gaya zaman dulu, dekorasi pelaminan harus yang begini harus begitu, Iya. nggak lagi harus zaman dulu gitu. Cuma memang jangan terlalu sederhana banget gitu. Benar. Jadi kalau kamu tanya sama aku idealnya seberapa, nggak ada kata ideal. Cuma biasa kalau aku lihat semakin kesini generasinya mereka semakin praktis dan jeleknya mulai meninggalkan dekorasi yang agak-agak beradat-adat daerah. Oh. Terutama kalau mereka ngebiayain sendiri. Iya. Kalau Iya, orang iya, tuanya yang mereka masih yang orang tuanya pasti para Gen X umuran aku sekarang, mereka masih tuh pelaminan Ada. bergaya daerah. Benar, Ya. benar. Tapi kalau mereka ngebiayain sendiri sudah mulai berkurang. Oh. Iya iya gayanya udah beda soalnya. Tapi kalau kamu tanya angka ya 25 segituan lah. 25 rupiah. juta. Mm-mm. Buat apanya Mas? Zaman sekarang mah ada di kan 25 juta. Yang sederhana. Oh. Ini dekornya doang atau Tuh kan. Dekor sederhana banget. ada Kalau dia kenalan? ngebiayain sendiri. Aku ada kenalan vendor. Kemarin. Boleh ntar Dia kalau langsung, kalau mau oh, ngobrol Kalau ngebiayain sendiri yang Bisa. bukan gaya daerah Iya, lah ya. iya, Yang iya. bukan gaya daerah. ada Oh. cakep. Mm. Tapi kemarin ada obrolan ini juga gitu antara aku sama temanku ini juga kayak lagi di tahap mau menikah lah gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol mengenai sebenarnya lo siap secara financial ya, bukan Iya. secara mental panjang lagi nih urusannya. Itu segimana sih? Apakah ketika misalnya dana darurat lo udah checklist, lo Oke. udah punya misalnya budget untuk kemudian kalau abis menikah lo punya anak misalnya itu udah checklist, gih lo nikah deh. Atau gimana sih sebenarnya? Karena Nice question. posisi temanku misalnya gitu, ya tabungan dia semuanya adanya memang cuma buat nikah toh. Iya. Dana darurat juga Iya. emang dalam keadaan darurat ya. Jadi
Tapi di satu sisi dia udah mau nikah. Nah, Iya. pertimbangan-pertimbangan kayak gini nih sebenarnya mestinya gimana ya? Jadi yang pertama adalah kalau zaman aku dulu gitu Iya. ya, waktu aku sekarang Gen X gitu. Waktu aku dulu 20-an atau 30-an, orang tua selalu bilang menikahlah ketika kamu udah bekerja. Which is yang ada di pikiran baby boomers zaman dulu adalah kamu hanya bisa dibilang bekerja kalau kamu karyawan, which is kamu gajian. Oke. Ya. Zaman sekarang Gen X gak semua karyawan, bro. Bener. Sekarang Iya. Gen X banyak yang freelancer, Bener. kerja di Iya. kafe. Yang bagi orang tua kita, emang itu kerja gak sih gitu loh. Beda angkatan Nyebelin soalnya. banget, beda Iya, iya, angkatan iya. gitu. Neneknya agak nyinyir dikit. Kayak jujur dikit gitu ya. Hey. Tapi setuju. Kamu nge-host kerja, mana kerjanya? Iya, iya. Kerja tuh Ini buat ba- orang, buat ini gak baju kerja ya. Gitu. buat para baby boomers, kerja tuh ya duduk depan komputer Bener. gitu loh. Bener. Nggak ada ini bukan kerja nih, ini lucu-lucuan gitu Iya, loh. 9 to 5. 9 to 5 Benar. buat mereka 9 to 5. Itu Oke. dia. Kita kembali ke checklist. Jadi yang pertama dia harus punya checklistnya, harus punya penghasilan ya. Oke. Angkanya nggak harus tetap ya. Karena sekarang aku ngerti banyak freelancer, penghasilannya nggak tetap. Ya. Jadi kadang penghasilannya 15 juta, kadang 10, which is it's okay nggak apa-apa. Yang penting ada penghasilan rutin dan nama dia, branding personalnya udah mantep. Oke. Sebagai Oh. seorang host ternama Ish. di acara. Oh, detik pagi, detik pagi. Detik Detik pagi gitu ya. Takut salah sebut nih. Yang penting Detik pagi. brandingnya udah mantep di pekerjaan dia, itu pertama, itu checklist pertama. Karena kalau Oke. branding udah mantep di pekerjaan dia udah punya penghasilan rutin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia harus punya dana darurat, which is sekitar minimal 3-6 bulan pengeluaran. 3 Aduh, sampai itu yang 6 berat sih. bulan. Jadi kalau kamu pengeluaran per bulan katakan 10 juta per bulan, pastikan kamu punya dana darurat 30-60 juta. Oke. Kalaupun kamu belum punya sekarang, ya sisihkan dari penghasilan secara rutin itu, ditumpuk di situ sampai terkumpul. Nah itu checklistnya dicentang, mantap. Dua Oke. tuh ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini mantap nih. Kalau bisa kamu punya minimal BPJS-mu mantap, sudah oke. Oke. Ada BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Minimal kamu masuk rumah sakit nggak usah bayar sendiri. Oke. Karena seberapa pun banyak pun kamu nabung, begitu kamu masuk rumah sakit, habis tuh duit. Selesai Bener. kita. Habis tuh duit ya. Berarti insurance ya. Asuransi sakit kritis minimal punya itu. Itu aja udah cukup. 3 itu doang udah tiga cukup. Tiga ini itu udah ya. cukup. Oke. Tiga itu. Banyak orang mungkin dia punya penghasilan, tapi dana daruratnya nggak ada. Iya sih, Dana banyak daruratnya lah. nggak ada. Nggak Jadi ada. semua uangnya dia masukin di biaya pernikahan, biaya resepsi itu. Nah, makanya sampai pada ngutang kan. Sampai Berarti- pada ngutang. Iya, kalau ngutang kan berarti hitungannya mereka sebenarnya nggak punya duitnya. Nggak punya duit. Sedangkan kalau misalnya kita ngutang buat pernikahan itu sekali lagi bukan bentuk investasi. Bukan. Karena nggak ada balik modalnya. No, Nggak ada nggak baliknya ada lagi ke balik tangan mereka. Yuk, kalau kita bicara balik modal, banyak orang mikir kita kan ngarepin amplop. Nggak balik. Zaman sekarang Gen Z semakin tidak ngarepin amplop, dan Gen Z yang diundang seringkali tidak ngasih amplop. Iya. Itu dia. Iya, sama betul. Seringkali mereka nggak ngasih Kalau amplop. kata keluarga saya bocuan, nggak untung. Bener, Bocuan Cidavi bersuara punya nih. Bener. Dan yang kedua adalah kalau misalnya pernikahan itu diadain sama orang tua atau mertua kita, ya seringkali amplop yang datang itu masuknya bukan ke pengantin tapi ke orang tua Ke penyelenggara, ke investor. Amplopnya disita. Aku tahu kenapa? Karena aku juga ngalamin itu. Jadi Semester pertama ya. Anjir, semester pertama nih. Semester pertama. bener. Jadi aku pernikahanku yang pertama, ada amplop masuk. Wah, duitku banyak nih gitu ya. 1, 2, terus Mas Safir tolong hitung dong ini amplopnya dari siapa? Aku catat total sekian. Aku tunggu 1, 2, 3 hari kok nggak masuk uangnya. Rupanya disita sama mertua. Bener, supaya Iya, baik modal iya, juga. Mereka yang biayain juga Iya, gitu loh. Iya. Itulah Oh. investor. Nah, berarti Mas kalau misalnya mau hitung-hitungan untuk resepsi, Yes. sebaiknya itu tuh berapa persen dari tabungan yang kita punya, let's say. Karena oke, ini kita ngomongin masalah perubahan generasi gitu ya. Iya. Kalau generasi zaman dulu, correct me if I'm wrong, tapi setahu aku secara budaya resepsi itu dilakukan pertama untuk minta doa dari tamu-tamu yang datang. Dan yang kedua, itu untuk menginformasikan atau mengabarkan bahwa kita udah nikah loh gitu. Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita serumah bareng atau apa, nggak ada gosip tetangga atau tukang sayur lewat. Iya, iya, Ih, iya. mereka tuh serumah tahu Iya. Bu. Nah, udah nikah, ada Jadi resepsinya. ini gitu. keperluannya sebenarnya buat tukang sayur depan rumah Ya. nih, kita repot-repot diskusi Itu ini ya. betul. Oke. Untuk tukang sayur sekarang banyak yang online ya, jadi aman. Iya. Ah, bener juga. Nah itu berawal dari situ, tapi kan pergeserannya cukup jauh nih. Di zaman sekarang ada sosial media. Iya. Lo gak usah bikin acara gede-gedean, udah lo sebarin di sosial media, orang tahu that's it. Oh, iya. Iya kan? Iya. Nah berarti kalau tadi sesuai dengan konsepnya tadi Mas Safir Senduk, Iya. bahwa di zaman sekarang sebenarnya nggak butuh dana yang terlalu gede-gede banget dong. Bener. Berarti cukup, ya secukupnya aja 25 juta aja cukup. Cukup aja. Kalau misalnya 25 itu pun kamu tidak pakai dekorasi gaya-gaya daerah. Betul. Kenapa? Karena 25 juta itu karena zaman sekarang
di mana kamu bikinnya di restoran atau di kafe, yang dibutuhkan paling cuma di panggung. Iya. Zaman 15-20 tahun lalu dekorasinya dari depan sampai belakang. Sekarang cukup makin lama makin ke panggung udah selesai. Apalagi di kafe lebih mantep lagi. Iya. Berarti berapa persen yang harus kita sisihkan? Seringkali orang udah nggak lihat lagi berapa persennya. Kenapa? Karena kalau misalnya penghasilan kecil tapi mereka maksa untuk punya resepsi besar, ya dia udah nggak lihat berapa persen lagi. Tapi intinya adalah menabunglah sekitar 6 sampai 12 bulan sebelumnya. Oke. 6 sampai 12 Karena ingat makin lama makin bener sederhana kan. Lumayan ya. Beda dengan acara di atas aku dulu yang harus di gedung ini, gedung itu. Di dekat gedung DPR kan ada gedung tuh. Itu butuh 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Masa? Oh, buat tabungnya. Kecuali investornya kuat. Kecuali investornya sangat kuat. Oh, Iya. kapan mau nikah 6 bulan lagi? Siap. Sikat bibitnya. jebret. Iya. Tapi berarti Mas Safir, ini kalau dilihat dari kan ceritanya udah banyak generasi nih Iya. ya, melihat perkembangan dan perubahan-perubahan. Apa sih berarti yang seringkali menjadi faktor ujung-ujungnya pinjam, ujung-ujungnya minus, ujung-ujungnya maksa. Sebenarnya berarti lag-nya di mana Like nih? gini, jadi misalnya dia mau niatin 7 bulan sebelumnya. Oke, sekarang apa sih bulan Juni ya? Iya. Oke, kita akan nikah Februari 2026. Yes, kita nabung sekarang. Terus nggak tahu gimana Juli, yuk kita ke Bali yuk. Yuk Bali yuk. Yuk Singapura yuk, ada konser ini Thailand yuk. Tapi gak ada duit. Tenang kan ada nabung kemarin. Ya udah diambil dulu uangnya. September iPhone 17. Sepele itu. Misalnya nanti bulan Agustus ada banyak tanggal merah, yuk kita kesini ke situ diambil. Sesepele itu. Jadi dalam perjalanan ada aja gangguan. Oh iya. Ada aja gangguan, terutama dari gangguan dari ini. Yuk kita kan dari dulu wacana mulu nih ke Bali, ke Thailand, ke wacana mulu gak jalan-jalan. Kalimatnya bener sih ini. Sekarang saatnya nih kita jalan, wacana akhirnya terwujud, tapi ambil uangnya dari situ. Itu aja, sepele banget. Iya. Berarti sebenarnya harus diniatin. Yang kalau udah diniatin jangan cuma berhenti sampai diniat, Iya. tapi dulu lakuin, lu Dilakuin, dan kerjain. uangnya kalau bisa jangan diganggu gugat. Ketahanannya itu yang suka meleot gitu ya. Oh, satu lagi fenomena yang terjadi Yes. sekarang. Jadi kadang-kadang ya oke, let's say pernikahannya pengennya gede-gedean. Tapi mungkin ada pernikahan-pernikahan kecil. Tapi ingat, di zaman sekarang karena ada sosial media, ini ibaratnya kayak 2 mata pisau. Satu sisi bisa ngebantu untuk nginformasiin, tapi di sisi yang lain mereka tuh butuh konten. Jadi ibaratnya nih, buat bridesmaid-nya kan suka ngasih tuh apa kayak bajunya apa segala. Oh, box. Yang you know. Ada gelangnya, ada apanya gitu ya. Itu buat bridesmaid-nya aja. Kan kayak pernikahannya Luna atau misalnya pernikahannya Al. Itu tuh sampai satu yang diterima sama bridesmaid-nya itu satu boxnya tuh bisa puluhan juta loh. Gue ngarep loh jadi bridesmaid kayak begitu tuh. Temenan Nunggu dulu. diundang kan? Iya, temenan dulu sama orang kaya, cobain deh. Iya. Dapat tuh kayak gituan. Pengen loh gue tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh juga harus diperhatikan dong di zaman sekarang. Jadi Karena- ya kuncinya sebetulnya adalah jangan terdesak sama kebutuhan konten sih guys. nah itu juga tuh Mas. Begitu bener. kamu terdesak sama kebutuhan konten, itu nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena ketika kamu terdesak sama kebutuhan konten, kamu akan buka sosial media, dan di sosial media isi kadang ngawang-ngawang semua yang di atas kemampuan kita. Itu repot. Ngawang-ngawang di atas kemampuan kita. Kadang-kadang That's begitu. true. Nah kalau udah ngawang-ngawang di atas kemampuan kita jadi maksa, ya ujungnya ngutang, itu aja. Iya. Berarti ngutang untuk pernikahan itu tetot ya? No. It's a Segala huge no. sesuatu yang kita sudah tahu kapan jatuh temponya, mending nggak usah ngutang. Segala Sesuatu yang kita mengeluarkan, dan kita udah tahu kapan jatuh tempo, yang nggak usah ngeluarin. Misalnya gini, kita tahu kita mau pergi jalan-jalan ke Hong Kong bulan Januari 2026. Kan kita tahu kita akan ngeluarin uang bulan Januari. Ya udah masih Juni, siapinlah duitnya. Oh. Kita udah tahu itu akan terjadi. Kalau kita udah tahu itu akan terjadi, mendingan jangan ngutang, kita siapin aja dananya. Kan kita udah tahu. Kecuali nih tiba-tiba ada sesuatu sama kamu, musibah besok atau apa. Kan kamu nggak tahu. Iya. Tapi ini kamu udah tahu kapan akan terjadinya. Ya udah mending siapin sendiri duit. Karena utang itu bikin kamu ada harus bayar bunga, itu pertama. Yang kedua, utang itu macam-macam. Ada yang perbankan, sekarang ada juga pinjaman online. Pinjaman online itu bunganya gede banget. Iya. Gede banget. Oke. Hmm. Kita beralih sedikit ya. Ini masalah pernikahan juga masih. Ketika sudah menikah, sebaiknya tabungan antara suami istri itu seperti apa sih? Apakah mending digabungin Keren. jadi satu Iya, pintu iya. Keren. atau dipisahin? Ya, mendingan nomor satu mereka punya rekening masing-masing, tapi satu lagi mereka juga punya rekening bersama. Jadi rekening bersama digunakan untuk membayar keperluan bersama, yang mereka bisa diskusikan. Rekening bersama ini apakah kita berdua sama-sama patungan ke situ, ataukah suami aja, ataukah istri aja. Nggak ada salah benar, semua sesuai kesepakatan. Oke. Metode bisa masing-masing. Metode bisa masing-masing. Tapi sekali lagi minimal mereka punya rekening masing-masing. Dan mereka punya satu rekening bersama tuh rekening yang digunakan untuk bayar pengeluaran bersama. Yeah.
Atas namanya bisa saja atas nama suami saja atau atas nama istri saja, tapi fungsinya adalah untuk bayar pengeluaran rumah tangga. Berarti harus ada kesepakatan dulu yang jelas nih ya sebenarnya dari kedua sisi. Ini Yes. gimana nih pengeluaran kita breakdownnya, Iya. sumbernya dari mana, ini siapa, Iya. dan bukan berarti terus ketika udah suami istri jadi nggak punya lagi keuangan masing-masing, malah Betul. nggak gitu juga Malah ya. nggak gitu juga. Jadi punya rekening untuk digunakan untuk buat bayar pengeluaran bersama. Kemudian nanti muncul suaminya bilang, udah aku aja semua kan, aku adalah kepala rumah. Istrinya bilang, nggak mau dong, nanti kamu semena-mena sama aku mau ikut patungan Ada juga istri bilang, kamu harus punya, sebagai suami harus punya mental provider, kamu semua dong. Duh, setuju. Banyaknya sih yang kedua ya Mas. Sorry banget nih. Iya barusan lagi mikir yang pertama agak jarang. Iya, yang pertama jarang ya. agak Ada perempuan jarang. yang menawarkan diri, aku juga mau dong ikut andil. Sikat deh semuanya ada sama gitu, ini gue. nggak apa-apa. Ada kayak gitu. Oh. Ada Iya. juga ada juga yang cewek yang istri yang ini terjadi. Kalau aku aja semua, kamu sebagai suami jadi bapak rumah tangga aja. Ada, aku lihat. Dan si suami bisa jadi bapak rumah tangga dengan sangat baik. Oh, Dia iya. bisa masak, dia bisa semua baik. Anaknya sekolah, dia bisa jemput, semua lancar. Dan mereka nggak ada Nggak pertengkaran. ada, iya. Nggak ada. Gua Temen setuju. gue ada lagi. Dan itu Iya. kesepakatan. Memang di Indonesia masih biasa suami yang, tapi ini di negara yang sudah maju atau mereka yang sudah pola pikirin, banyak yang istri jadi provider dari segi finansial dan istrinya merasa gue kalau urusan rumah tangga jelek deh. Malah chaos dia. Suami gue jago nih, suami yang ngeberesin apa rapi semua. Iya, iya, iya. Gitu aja. Dan nggak apa-apa, nggak sah-sah apa-apa, aja. nggak ada- yang Iya. penting kesepakatan. Paling-paling siapa aja kalau di Indonesia masih banyak yang nyinyir tuh kayak begitu-begitu. Abaikan yang menyinyir. Iya, udah. Karena Udah. bukan mereka yang menafkahi kita. Itu dia benar. Ini dari sisi aku juga ya, karena ada sedikit kita tuh ego cowok kan Mas. Iya, iya, iya. Kadang-kadang tuh pengen bayarin pasangan kita. Iya. Jadi kayak temanku tuh bilang gini, iya gue tuh selalu punya tabungan buat gue sendiri juga. Oh. Supaya kalau misalnya pasangan gue mau apa, gue kayak ya udah pakai duit aku aja. Iya. Nah ada part itu yang buat kita para cowok-cowok tuh ngerasa kita kayak, Iya. oh gue bangga sama Iya, diri gue betul. sendiri sebagai seorang laki-laki. Iya, bisa, Gitu. betul. Makanya tadi kayak bener banget kalau misalnya dibagi-bagi, ada satu tabungan buat kepentingan bersama, ada satu tabungan yang buat masing-masing. Masing-masing, Iya betul, bener. masing-masing. Iya lagi, dan jadinya kan amit-amit ya, amit-amit ada kalau ada apa-apa. apa-apa paling enggak masing-masing punya Sudah punya. pegangan gitu ya. Betul, betul, Ih, keren. betul. Ini berhubung ceritanya kan aku juga lagi nginvalid Indi nih. Ah. Indi kalau nggak salah hari ini ya dia Melahirkan. Induksi. Oke. Nah kita ceritanya ngomong bergeser sedikit setelah urusan resepsi beres gitu ya. Apakah ada investor apa enggak? Terus bridesmaidnya mau berapa? Ini kan juga biasanya banyak huru-hara di Iya. situ. Melaju sedikit sebenarnya kan kalau orang-orang bilang nikahnya tuh cuman sebentar semalam nih, Emang. resepsi beres, kehidupan setelahnya ini yang panjang urusannya. Iya, iya. Nah sampai akhirnya dia oke ayo kita punya anak deh gitu. Nah sebenarnya itu juga kesiapannya seperti apa sih Mas? Apakah ya ada lagi ternyata selain dana darurat, Iya. insurance, kita juga harus punya dana lagi yang lain. Itu Iya. kayak gimana ya? Malah satu lagi Mas, sorry. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang Heeh. pengen anaknya sekolah di tempat yang bagus kan. Nah itu Jadi bahkan lagi mereka misalnya. belum punya anak, mereka tuh udah daftarin sekolah. Banyak banget yang Iya. kayak gitu. Mereka udah daftar sekolah anaknya yang padahal anaknya belum ade. Iya, itu benar. Ada banyak banget. Iya, itu benar ya. Bisa ya? Jadi kamu tanya sama aku sebenarnya begini, sebenarnya kita harus membedakan mana yang keuangan, mana yang psikologis atau norma. Iya. Misalnya begini, secara keuangan yang namanya penghasilan mesti diatur, gitu ya. Tapi secara motivasi, banyak yang bilang aku sih tidak pernah fokus bagaimana mengatur pengeluaran, fokuslah pada mengatur penghasilan. Itu tips motivasi. Benar, tapi secara keuangan penghasilan tetap harus diatur. Iya. Nah jadi kalau kamu tanya sama aku, sebetulnya banyak para Gen Z sekarang kalau mereka hanya melihat keuangan, banyak di antara mereka yang tidak mau punya anak. Setuju. Oke, nanti cuma nih melebar lagi, kita mesti satu sesi lagi gitu ya. Fokus dulu ke teknisnya nih kita. Tapi kalau orang memutuskan untuk punya anak, itu psikologis, itu bukan keuangan, itu psikologis. Mau orang memutus mana lebih murah? Kamu beli mobil apa enggak? Lebih murah kamu nggak beli mobil. Sekarang banyak kok online Iya. jual lebih murah. Tapi ketika kamu beli mobil itu udah psikologis. Kamu tahu beli mobil lebih mahal, tapi kamu beli mobil kenapa? Karena Iya. lebih private. Itu psikologis, itu bukan keuangan. Karena sarannya secara keuangan tidak usah punya mobil karena online banyak. Iya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan tadi, punya anak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mana lebih murah, ya nggak punya anak jelas lebih murah. Iya. Tapi kadang setiap orang ada yang namanya norma, ada yang aduh kita pengen punya anak lah segala macam. Jelas harus ada checklistnya. Jadi pertama
dia harus punya branding yang sudah bagus di pekerjaan dia. Karena dari situ biasanya sudah ada penghasilan yang Biar mantap. sustain lah paling Biar enggak sustain ya. Angkanya nggak beda sama 15 tahun lalu. Angkanya harus sama. Kalau nggak sama berarti penghasilanmu tidak tetap. Jangan nikah dulu, penghasilan masih tidak tetap. Sekarang beda. Berubah lah. Yang penting brandingmu udah mantep, penghasilan naik turun normal gitu ya. Oke. Yang kedua punya dana darurat 3-6 bulan, proteksinya sudah mantep. Dan nomor 4 adalah ketahuilah bahwa 1-2 tahun pertama itu masih pengeluaran untuk kesehatan anak atau bayi itu masih bisa naik turun. Oke. Karena dia masih sangat rentan. Jadi dia paling enggak dana daruratnya tuh jangan 3 bulan, tapi paling enggak 6 bulan. Buset. Oh, oke. Atau 9 bulan sebetulnya Bahkan. lebih mantap lagi. Karena kita Oh. tidak tahu kondisi. Yang namanya bayi itu 1-2 tahun masih cukup rentan. Jadi kalau kamu baru menikah dan aku perkirakan anakmu nanti misal akan ada ya akhir tahun misalnya ya siapin nabung lebih banyak dari sekarang. Dan please untuk sekarang stop dulu pengeluaran-pengeluaran yang tidak mendesak apalagi kalau pakai kredit. Kredit Wow. nih, kredit nih. Karena kita nggak tahu sekarang dunia lagi nggak benar. Iya, Ya kita iya, nggak iya, tahu iya. ya sepanjang itu masih jadi presiden Amerika, sepanjang dia masih jadi presiden Amerika, semua negara drama tiba-tiba bandara di Doha ngantri semua flight batal. Ya, kita nggak tahu harga minyak terpengaruh ya. Please stop dulu pengeluaran nggak mendesak apalagi kalau pakai kredit. Catat. Banyakin kamu punya dana darurat dan ingat kalau kamu mempunyai anak atau punya bayi minimal jangan dana daruratnya jangan 3 bulan tapi 6 bulan atau 9 bulan. Oke. Siap Ngelarin banget ya. itu dah. Silakan 6 mainkan. sampai 9 berarti paling enggak ya. Luar biasa. Gokil. Ya, sebenarnya PR kita makin di sini makin banyak ya. Maksudnya banyak yang harus kita pikirin, banyak yang harus kita perhatikan, banyak juga perhitungan yang harus kita lakukan. Yes, yes. Tapi sebenarnya itu dilakukan untuk kebaikan kita bersama juga supaya kita Betul. nggak ngos-ngosan ke depannya. Betul. Puyeng di awal gitu mendingan ya. Iya. Ini Pernah, Gitu. ini terjadi kok banyak orang tua yang dia tabungannya nggak siap terus pas anaknya umur 1 tahun ada aja tiba-tiba masuk rumah sakit karena begini karena begitu ya namanya masih 1 tahun Iya, masih iya. rentan lah beda kalau dia udah 5 tahun 7 tahun 1 tahun masih rentan lah jadi siapin dulu duitnya sebanyak mungkin. Walaupun kita terutama orang Indonesia gitu ya, aku nggak tahu sih kalau di Asia pada umumnya kan sering ada terms gini, Iya. rezeki anak ya, anak ada rezekinya apa? Iya, orang Anak- zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Kata Iya orang itu, zaman dulu. Iya, terus iya. anak ada rezekinya sendiri lah gitu. Yang kadang-kadang kalau ngobrol sama temen juga, iya mungkin dia akan ada Iya, rezekinya iya, sendiri gitu. Tapi kalau kayaknya kita nggak ada fondasi juga kayak wah terjun Iya. bebas nih saudara-saudara. Tapi gitu. konsep banyak anak banyak rezeki itu yang menimbulkan adanya sandwich generation sih sebenarnya. Iya, karena orang tuanya jadi ngarepin anak untuk membiayai dia dong. Iya kan? Iya. Benar juga. Iya. Harus kayak berjuang Jadi banget. makin banyak anak makin banyak rezeki. Jadi kalau anak gue 5 semuanya sukses, semuanya membiayai saya Itu. gitu. Konsepnya itu gitu terjadi. kan. Iya. Siapa orang ya yang Iya. pertama kali menelurkan konsep ini gue pengen ketemu. Iya. Dia nih harusnya yang Bertanggung jawab terhadap nih ini semua, sama iya. generasi kita ini. Iya. Hey, Dan coba perhatikan banyak banget para baby boomers yang punya anak yang seumuran Gen X kayak aku. 5, 7, Iya, 8 banyak, orang banyak. anak, 9 anak. Which is zaman itu biasa. Iya. Zaman itu biasa. Mertuaku sendiri dari pernikahan kedua itu kakak adik 13. Wow. Mertuaku adalah anak ke 11, 12 gitu lah. Itu mertuaku. angkatan itu. Iya. Ya, angkatan sekarang kan Eh, anak satu aja udah ngos-ngosan kan. itu kan mau beli mobil apa enggak? Bahkan pertanyaannya itu gitu. Bener sih. Iya. Gila. Jadi baik lagi ya, intinya keputusan apapun yang kamu ambil nih di Tikar silahkan, tapi mohon dengan pertimbangan dan perhitungan yang baik ya. Jadi jangan sampai mikirinnya kayak oh ya udah gua bisa punya postingan cakep, teman-teman gua happy di persepsi pernikahan gua, tapi setelah itu lu ngos-ngosan karena harus bayar utang. Ujung-ujungnya lu ngerepotin teman-teman lu karena yang didaftarin ke pinjol itu nama teman-teman lu ya, yang ada di phone book lu. Jangan sampai ngerepotin mereka. Itu satu. Iya, daftar pinjol dapat teman-teman. Iya kan, Iya. soalnya ntar Iya. yang diteror teman-temannya. Iya, Tuh jangan iya. sampai ntar ujungnya ngerepotin. Dan Bener. sekali lagi perlu diingat bahwa sampai dengan punya anak itu juga butuh adanya yang namanya perhitungan. Iya. Itu dia. Dan semuanya nasib di tangan sendiri, kita bikin keputusan nih. Iya. Sebenarnya kita mau melakukan apa, jangan tiba-tiba ya abis waktu itu kan Iya. disuruhnya begini, abis nggak ada. Nggak ada. Decisionnya itu kita yang bikin, Betul. pusing-pusing dulu Pusing mendingan duluan, di iya. awal dengan segala persiapan yang ada Yes. biar kita nggak celaka di ujung ya. Bener. Keren banget. Mas Hafir Senduk, terima kasih banyak. kasih. Nggak salah nih. Idola gue main ke sini informasinya lengkap nih kan. Thank you banget Mas. Thank you. Jadi Gila. makin pengen nikah apa gimana?
Nah, Mas kita tuh punya tagline. Langsung patah, dipatahin. Dipatahin. Mas, kita punya tagline, Mas. Apa itu? Detik pagi, Hah? jangan Jangan tidur nikah lagi. lagi. Pakai gerakan, Mas. Pakai gerakan ya. Gerakan bebas. Oke, gimana? Detik pagi, jangan Jangan tidur tidur lagi. lagi. Bebas, Bebas, terserah. bebas, Nah, bebas. mungkin kalau misalnya Bebas. financial planner, jangan tidur lagi gitu. Oh, iya, boleh, bisa, boleh, bisa. boleh, Iya, bisa iya, iya. ya. Oke, tes ya, langsung. Detikers, itu dia obrolan kita tentang urusan pernikahan. Mudah-mudahan sekarang buat yang mau nikah nggak jadi mundur ya. Terus maju tapi ingat penuh dengan perhitungan. Kita bakal balik lagi episode 1 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.